Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu lagi kalian tentang sebuah rahasia yang tersimpan di pegangan raket ini. Jadi yang saya maksud rahasia yang tersimpan di sini itu adalah posisi kita memegang raketnya. Jadi banyak betul itu pemula ngeluh dia itu sudah mukul dengan sekuat tenaga, tapi bolanya itu nggak jauh sampai di bagian belakang garis sana. Bolanya malah tanggung, padahal dia sudah mukul sekuat tenaga sampai badannya ikut juga goyang gitu. Nah, ini mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya, yang para pemula yang masih gunakan tenaganya dengan luar biasa, tapi bolanya tidak seberapa. Nah, jadi kita ibaratkan aja ya, ini saya ibaratkan pegangan ini dari ujung ini sampai sini itu sebuah lapangan full. Maksudnya gini simpelnya, ini bagian belakang, ini bagian tengah, ini bagian depan yang daerah netting. Nah, jadi apabila kita bermain bola-bola belakang, maksudnya lob-lob jauh yang membutuhkan tenaga, kalau kita tidak mengetahuinya, yang membutuhkan tenaga lebih, itu kita pegang raketnya di bagian belakang ini, pegangnya di sini di ujung-ujung. Pokoknya ini tangan ini sampai rapat di sejajar dengan ini grip terakhir. Nah, ini kalau kita pegangnya kayak gini, kita mukul dan bola datang, bola itu akan jauh sampai di belakang sana. Itu ya. Nah, jadi untuk bermain bola-bola belakang, yang bola-bola jauh, pegangnya di bagian ujung. Kemudian apabila kita ingin menembak bola-bola tanggung, untuk mengarahkan dan membuat bola itu keras, apabila kita bermain di daerah tengah saja, tidak bolanya itu sampai di bagian belakang sana, kita pegangnya di bagian tengah. Nih, jadi ada space di sini dari ujung sampai di sini, dari depan sini sampai di bagian depan sini. Nah, kita pegang di bagian tengah. Untuk bola-bola tanggung, kita pegang di bagian tengah. Ini pasti akan membuat pukulan kalian lebih maksimal. Nah, apabila kita bermain netting, karena itu bola netting harus mainnya pakai perasaan, kita nggak bisa pakai tenaga. Karena kalau kita pakai tenaga main di netting, bola lebih sering nyangkut dan bahkan lebih sering out apabila kita main netting silang ya, lawan pemain itu. Kalau kita juga pakai tenaga main di netting, itu bolanya bisa tanggung, bisa dihajar lah itu pokoknya. Nah, jadi untuk bermain netting kita pegangnya di bagian depan seperti ini, pas posisi di bagian depan. Ini sedikit aja mungkin sejari. Ada juga kalau memang yang suka bermain cepat, dia pegangnya di bagian seperti ini. Nah, kemudian lagi pegangan di bagian depan ini biasa digunakan untuk netting. Biasa juga digunakan untuk melawan orang bermain drive. Digunakan juga untuk menangkis serangan bola-bola cepat. Karena kalau kita megangnya di bagian depan, kepala raket lebih ringan. Lebih ringan untuk memantulkan bola. Kalau kita memegang di bagian belakang, kemudian kita melawan orang-orang yang bermain drive atau bermain netting, saya jamin 80% kita pasti kalah kalau kita tidak memiliki power di bagian tangan. Ini khusus pemula ya, tolong didengarkan betul-betul. Jadi seperti itu kesimpulannya lagi ya, biar jelas nih. Pegang di bagian belakang untuk bermain lob, untuk melawan dan melayani orang-orang yang suka bermain bola-bola panjang. Kalau kalian pakai ini, kalian gak bakal kehabisan tenaga dengan cepat. Nah, kemudian apabila kalian mau nembak bola-bola keras, bola tanggung,
pastikan posisi tangan kalian itu di tengah seperti ini. Kalau sudah di tengah ini, bola kalian nggak bakal ngambang. Bola pasti turun, bola pasti tajam, bola pasti keras. Kalau untuk bola-bola tanggung, karena seringkali pemula memukul pegangannya nggak diperhatikan. Dia megangnya seperti ini, dia pakai nyemes. Bola sering terkait di ujung sini, nggak pas, kenanya di besi-besinya. Dan saya itu sangat prihatin sama kalian itu yang masih pemula. Untuk daerah depan, saya tekankan lagi, pegang untuk bermain netting, untuk bertahan, untuk melayani orang-orang yang bermain cepat. Karena ini meringankan kepala raket kalau kita megang di bagian depan. Oke. Jadi itu adalah sebuah rahasia yang tersimpan di raket. Dan ini tidak banyak orang tahu. Karena perasaan saya di dunia PB atau yang pelatihan bulu tangkis itu enggak dibahas deh. Enggak tahu karena saya memang enggak punya pelatih ya. Saya juga enggak pernah nanya tentang itu. Tapi ini menurut saya pribadi, karena saya sambil main sambil belajar. Saya sering juga tanya-tanya di orang-orang yang sudah biasa bermain. Karena saya enggak punya pelatih. Oke. Mungkin seperti itu aja. Semoga para pemain pemula yang masih semangat-semangatnya bisa mencoba tips ini. Kalau memang efektif, tulis di kolom komentar juga laporan aja gitu. Maksudnya, oh iya ternyata betul kalau kita pegangnya di ujung, bola kita bisa lebih jauh, main jauh itu nggak terlalu capek. Untuk di tengah kita bisa bermain keras, untuk di depan kita bisa bermain netting. Oke, saya akhiri video ini. Saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.